Ku buat mertua jahat jantungan di hari perceraianku. Saat dia tahu bahwa aku adalah wanita kaya dan anak dari konglomerat. Dulu dihina karena hidup sederhana, tapi saat perceraian, ia datang membawa rombongan mobil mewah. Ia dianggap tak pantas, difitnah, selingkuh, bahkan dituduh anaknya bukan darah suami. Namun di hari perceraian semua rahasia terbongkar. Ternyata ia adalah anak konglomerat, pewaris bisnis besar. Saksikan kisah dramatis Almira, perempuan sabar yang dibuang oleh mertuanya, tapi kembali berdiri megah tanpa menyakiti siapapun. Cerita penuh pelajaran, air mata, dan kebangkitan yang tak terduga. Sebelum lanjut ke kisahnya, silakan like, komen, dan subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasinya. Inilah kisahnya. Almira adalah sosok gadis yang mungkin tak banyak orang tahu. Aku tumbuh dalam keluarga kaya raya. Ayahku pemilik sejumlah perusahaan besar di bidang properti dan energi, sedangkan ibuku adalah pengurus yayasan sosial berskala nasional. Tapi aku memilih hidup sederhana saat aku jatuh cinta pada Dio Prasetya. Aku tahu betul dia, pria biasa yang bekerja di perusahaan. Bukan kaya, bukan juga terkenal. Tapi dia baik, lugu, dan pikir itu cukup. Kami menikah dengan pesta sederhana. Keluargaku hadir tanpa seragam batik mewah. Mereka datang bukan sebagai konglomerat, tapi sebagai orang tua biasa yang ingin putrinya bahagia. Aku ingat betul saat Bu Rina, ibunya Dio, menyalamiku untuk pertama kali. Kamu gak bawa seserahan tambahan dari orang tuamu? Biasanya orang berbeda suka pamer di acara begini. Aku hanya tersenyum dan menjawab, Bapak ibu saya sederhana, Bu, dan sejak hari itu entah kenapa, aku merasa posisi sebagai penantu hanya sebatas formalitas. Setelah melahirkan, dia mengusulkan agar aku tinggal di rumah orang tuanya di Bogor, sementara dia kerja di luar kota. Katanya biar lebih mudah mengurus bayi dan tidak sendirian. Awalnya aku pikir itu ide baik, tapi rupanya aku salah besar. Hari-hariku mulai dipenuhi hal-hal kecil yang tak pernah aku pikirkan. Saat acara arisan keluarga besar, aku hanya diminta bantu di dapur, duduk bareng keluarga, tidak berfoto-foto dengan keluarga. Aku disuruh menjaga bayi di kamar. Bahkan ketika tetangga datang membawa kado untuk bayiku, Bu Rina menjemput mereka di ruang tamu dan berkata sambil tertawa, "Ah, ini cucu saya." Tapi ibunya agak susah diajak rapi. Tapi aku tak pernah membalas, tak ingin mempermalukan Dio. Aku pikir, kalau aku sabar, semua akan membaik. Tapi ternyata sabarku sedang diuji. Perlahan, tanpa jeda, aku tak pernah dianggap bagian dari keluarga. Hanya dianggap mengurus anak dan rumah. Tapi demi anakku yang baru lahir, aku bertahan. Bertahun-tahun hidup nyaman. Kini aku belajar masak dari dapur yang sempit, menimba air kalau pompa rusak, bahkan mencuci popok tangan sendiri saat malam. Dan aku bangga karena aku masih berdiri meski tak dihargai. Tapi aku tahu, sesuatu yang dipendam terlalu lama akan meledak. Dan pada waktunya akan segera datang. Aku hanya belum tahu kapan dan dari arah mana. Hari-hariku terus berjalan seperti rutinitas yang membosankan. Setiap pagi, aku bangun lebih awal dari semua orang, memasak, menyapu, menyusui bayiku. Sementara Bu Rina dan Lala, adik Dio yang masih kuliah, sibuk dengan dunia mereka sendiri. Kadang aku ingin bertanya, apakah aku ini bagian dari keluarga atau cuma pajangan tangan pembantu. Dia jarang pulang, sekalipun pulang hanya sebentar. Aku selalu menyambutnya dengan wajah rindu, tapi entah kenapa, ia makin hari makin dingin. Pesan-pesanku sering tak dibalas. Bahkan video callku sering ditolak dengan alasan terlalu sibuk. Aku mencoba berpikir positif, tapi hati kecilku mulai mencurigai. Suatu hari, Lala sedang ngobrol dengan teman-temannya di ruang tamu. Kupikir mereka tak sadar aku lewat membawa cucian. Tapi aku dengar jelas suara Lala berkata, "Kakak iparku itu lugu banget, gak tahu diri. Anak biasa kok nikah sama kakakku. Makanya mending disuruh ia kerjaan biar dia tahu rasa. Kalau bukan kakakku, mungkin dia sudah diusir." Aku berhenti sejenak. Dada sesak, tapi aku tak ingin membuat keributan. Aku memilih pergi ke halaman belakang, duduk menggendong anakku, menangis diam-diam sambil menatap langit. Hanya langit yang tahu isi hatiku. 2 minggu kemudian, Bu Rina mengadakan acara syukuran ulang tahun suaminya yang sudah almarhum. Semua keluarga besar diundang, meja makan penuh,
Tenda dibuka di halaman, dan aku diminta bantu di dapur lagi. Saat orang-orang sibuk bersalaman dan berfoto, aku sibuk mengulek sambal dan mengangkat galon. Saat semua tertawa bersama di depan rumah, aku duduk di belakang, menidurkan anakku yang rewel karena kepanasan. Tidak ada yang mencariku, tak ada yang mengajakku makan, dan saat malam tiba, baru aku duduk sendirian di dapur, makan sepiring nasi dengan tempe goreng sisa acara. Air mataku menetes. Aku kuat, tapi aku bukan batu. Aku wanita yang punya rasa. Aku istri, aku ibu, aku manusia. Dan perlahan ada sesuatu yang mulai tumbuh. Bukan dendam, tapi keinginan untuk menunjukkan siapa aku sebenarnya. Satu hal yang mereka tidak tahu adalah aku sedang bersabar, tapi bersabar bukan berarti lemah. Dan ketika waktunya tiba, bukan aku yang harus menunduk, tapi mereka. Aku tak tahu bahwa waktunya ternyata datang lebih cepat dari yang kukira. Pagi itu langit mendung, bayiku menangis terus karena demam. Aku panik, tapi tetap berusaha tenang. Setelah merindurkannya, aku bersiap pergi ke pasar sebentar untuk beli bahan makanan dan obat herbal. Bu, saya ke pasar dulu, mau beli ayam dan jahe buat kaldu, ucapku sambil menyandang tas selentang kecil. Bu Rina hanya menjawab dingin, ya udah, tapi jangan kelamaan, banyak yang harus dibersihin di rumah. Aku mengangguk. Di pasar aku berjalan cepat, memburu waktu karena anakku di rumah. Hanya kutitipkan sebentar pada tetangga sebelah. Tapi entah kenapa saat akan membayar, aku baru sadar dompetku hilang. Panik, tangan gemetar, nafas tak teratur. Aku mencoba mengingat-ingat, tapi tiba-tiba seorang menepuk bahuku. Almira, kamu Almira ya? Aku menoleh. Sosok pria berjas kasar berdiri di depan. Matanya menyiratkan kaget dan senang. Aku Gilang Mahendra. Kita satu SMA dulu. Aku mencoba tersenyum kikuk, masih memikirkan dompetku yang hilang. Aku kayaknya baru aja kehilangan dompet. Mau beli bahan dapur. Nggak apa-apa, sini aku bantu dulu ya. Biar aku yang bayarin. Nggak usah sungkan. Kamu kelihatan panik banget. Aku berusaha menolak, tapi Gilang tetap membayar semua belanjaanku. Aku mengucapkan terima kasih berkali-kali. Ia hanya tersenyum. Kami hanya sempat berbicara sebentar. Lalu aku pamit buru-buru sambil membawa kantong belanjaan yang tak aku tahu. Dari kejauhan, seorang memperhatikan kami. Seorang yang mengintip dari balik kaca mobil. Sore harinya, saat aku baru selesai menyuapi anakku yang mulai membaik, pintu rumah dibanting keras. Lalu membuka ponselnya dan memutar video pendek dari kejauhan. Aku sedang bicara dengan Gilang di pasar. Ini bukti, Bu. Lihat aja sendiri tuh. Dia jalan bareng cowok lain. Bu Rina langsung menatapku tajam. Jadi ini alasan kamu pergi ke pasar, ketemu lelaki? Aku terperangah, Bu. Itu adalah teman lama. Saya kehilangan dompet, dia yang membantuku. Alasan, perempuan baik gak akan sedekat itu sama laki-laki di tempat umum. Kamu ini udah keterlaluan. Aku tercekat, ingin menjelaskan, tapi mereka tak mau mendengar. Tak sampai 1 jam kemudian, Dio menelepon dari luar kota. Almira, aku muak. Kamu rusak nama baik keluarga ini. Kamu pikir aku nggak tahu? Bahkan Bu Rina udah lihat sendiri. Dia dengar dulu penjelasanku. Tolong cukup. Aku bahkan ragu, anak itu beneran anakku atau bukan. Kalimat itu sepenuh seperti panah yang menghujam dadaku. Aku menatap anakku yang sedang tidur dengan pipi masih hangat. Bibirku gemetar. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Malam itu aku tak menangis karena difitnah, tapi karena orang yang paling aku percaya. Itu menikamku dari belakang, dan saat itu aku tahu ini bukan lagi rumah untukku. Aku mengemasi pakaian bayiku malam itu juga, tanpa suara, tanpa perlawanan. Karena untuk apa berbicara dengan orang-orang yang sudah memutuskan untuk tidak mendengarkan. Bu Rina masih bersungut-sungut di ruang tengah, lalu menatapku penuh kemenangan, seolah ingin berkata, pergi sana, kau memang tak pantas di sini. Aku berjalan keluar rumah tanpa pamit, hanya membisikkan doa singkat di kening. Anakku yang sudah pulas dalam gendongan. Saat menutup pagar rumah itu, aku tahu, aku tidak akan kembali ke tempat yang tak menghargai keberadaanku. Aku pulang ke rumah orang tuaku di Jakarta, yang selama ini kuhindar agar aku bisa hidup mandiri. Ayah dan ibu menyambutku dengan pelukan hangat. Mereka tidak banyak bertanya. Mereka tahu, anak perempuan mereka datang bukan hanya karena rindu, tapi karena hancur. Malam itu aku duduk di ruang tamu dengan ayah.
Kamu gak perlu jelaskan, Mir, katanya lembut. Ayah tahu kamu sudah berusaha. Aku menggigit bibir, menahan air mata. Maaf ya, aku gagal. Tidak, kamu tidak gagal. Esok paginya, aku dibangunkan oleh suara ketukan pintu kamar. Gilang berdiri di depan, membawa sekotak roti dan senyuman yang hangat. Aku dengar kamu pulang ke rumah ibuku. Teman baik ibumu. Aku terdiam, aku tahu harus berbicara apa. Aku gak datang buat bahas kejadian kemarin. Aku cuma mau bilang, kalau kamu butuh bantuan, aku hanya mengangguk. Tapi ada sesuatu yang mulai hangat di dada, rasa diterima. Sementara itu di Bogor rumah Bu Rina mulai diguncang. Masalah lain, pinjaman arisan berantai yang ia jalankan bermasalah. Uang simpanan habis karena bayar cicilan mobil yang baru karena ia gengsi. Dio pun mulai resah karena kontrak kerjanya sedang bermasalah. Tapi mereka selalu sibuk menyalahkanku, hingga tak sadar rumah itu mulai retak dari dalam. Seminggu setelah aku pulang, surat undangan sidang perceraian datang ke tanganku. Aku tak menangis, tak terkejut. Aku hanya duduk diam, menatap kertas itu lama sekali. Lalu aku tersenyum pelan. Kalau ini jalan satu-satunya, biarlah aku lewati dengan kepala tegak. Karena aku tahu, pertunjukan yang sesungguhnya belum dimulai. Dan saat tirai dibuka nanti, aku akan membawa mereka melihat siapa sebenarnya yang mereka usir dari rumah itu. Aku bukan perempuan yang suka menyimpan dendam. Tapi aku juga bukan perempuan yang akan terus diam, diinjak-injak. Hari-hariku di rumah orang tua bukan lagi sekedar masa mulihan. Itu adalah momen kelahiran kembali. Ayah memperkenalkanku kembali ke dunia bisnis keluarga. Tanya Group, nama besar yang selama ini kesembunyikan dari siapapun, termasuk Dio. Aku kembali ke ruang rapat, kembali mengenakan blazer dan membawa laptop, duduk bersama para pemimpin perusahaan. Di ruangan itu, aku bukan menantu yang tak dianggap. Aku adalah direktur pengembang usaha, gelar yang memang pantas untukku. Aku mau mulai dari bawah, menangani proyek kecil. Aku belajar lagi, menganalisis, membuat keputusan, membuktikan bahwa aku tak hanya punya nama besar, tapi juga kerja nyata. Dan Gilang, ia tak pernah jauh dariku. Ia kerap menjadi partner proyek. Ia tak pernah membahas masa laluku, hanya sesekali menyemangati saat aku terjatuh. Almira, kamu jauh lebih kuat dari yang aku bayangkan. Kamu berubah jadi badai itu sendiri. Aku tersenyum. Mungkin semesta sedang mempersiapkan tempatku untuk berdiri jauh lebih tinggi dari semua orang yang pernah meremehkanku. Sementara itu, di rumah yang dulu kutinggali, masalah makin menumpuk. Bu Rina mulai dihantui panggilan dari koperasi simpan pinjam yang selama ini dia kelola dengan sembarangan. Uang arisan lenyap karena diambil diam-diam untuk membayar kartu kreditnya. Lala kehilangan gadget mewahnya satu persatu karena digadaikan dan Dio. Karena proyek di Kalimantan dihentikan akibat krisis. Mereka panik, tapi tak satu pun dari mereka mencari tahu kabarku. Tak satu pun menanyakan keadaan anaknya. Hari sidang pertama tiba. Aku datang dengan mengenakan setelan putih elegan. Rambut diikat rapi, senyum tipis di bibir. Tapi mataku dingin dan penuh ketegasan. Di ruang sidang, Dio datang terlambat, tanpa semangat, wajahnya kusut, rambut acak-acakan. Saat matanya bertemu denganku, dia tertegun. Mungkin ia berpikir perempuan ini bukan lagi yang ia tinggalkan di depan pagar rumah bulan lalu. Ia ingin bicara, tapi aku sudah tidak punya ruang lagi untuk mendengarnya. Di luar gedung pengadilan, awak media mulai berdatangan. Rupanya nama Tania masih menyita perhatian. Tapi aku hanya lewat tanpa bicara, karena waktunya belum tiba. Belum. Karena nanti di sidang terakhir, akan ada kejutan. Kejutan yang akan membuat mereka diam, dan tahu yang mereka rendahkan dulu adalah pewaris kekaisaran bisnis yang kini mereka lihat di layar kaca. Tapi aku belum berbicara, aku masih diam. Karena diamku adalah sabar yang sedang menunggu giliran. Hari-hariku kini sibuk dengan rapat, presentasi, dan proyek. Proyek besar, tapi di balik itu, aku diam-diam menyiapkan satu hal kebenaran. Bukan untuk membalas dendam kebencian, tapi untuk menunjukkan bahwa yang mereka hancurkan tak pernah benar-benar roboh. Aku mengumpulkan bukti-bukti yang mereka sembunyikan. Rekaman CCTV di pasar yang membuktikan aku dan Gilang hanya bicara sebentar dan sopan. Bukti percakapan antara Lala dan temannya yang merencanakan untuk menjatuhkan reputasiku. Dan yang paling penting, surat keterangan dokter mengenai hasil tes DNA yang menegaskan bahwa bayiku memang anak kandung Dio. Semuanya kusimpan dalam satu map tebal, diserahkan pada tim kuasa hukum
Tania Group. Mereka yang akan membacakan semua itu pada sidang terakhir. Tapi aku tidak berhenti di situ. Aku mulai mengatur skenario kecil untuk membuat mereka bahwa dunia bukan untuk diinjak dan sombong. Kini berguncang karena mereka sendiri. Di rumah lama, satu demi satu tamu mulai menjauh. Bu Rina kehilangan simpati warga karena banyak yang menuntut uang arisan mereka dikembalikan. Beberapa tetangga bahkan terang-terangan berbicara di depan pagar. Baru tahu ternyata Bu Rina itu suka ngatain mantunya dulu, padahal anaknya sendiri yang begitulah. Lala berhenti kuliah karena biaya tak ada. Dio terlilit hutang karena pinjaman online yang diam-diam dibuat oleh adiknya. Tapi mereka belum benar-benar sadar, masih sibuk menyalahkan dunia, menyalahkan keberuntungan, menyalahkan aku yang sudah mereka usir. Suatu malam, aku dan ayah makan malam di restoran milik keluarga. Yakin kamu mau hadapi mereka di sidang terakhir nanti, Mir? Tanya ayah sambil menuang teh. Aku mengangguk. Aku tidak marah ya. Aku hanya ingin mereka lihat kenyataan bahwa yang mereka hina adalah seseorang yang mereka tak layak nilai sejak awal. Ayah tersenyum tipis, bangga kalau begitu. Kita siapkan rombongan biar mereka benar-benar paham siapa anak perempuan mereka. Selama ini aku menatapnya, hatiku mulai tenang. Bukan karena ingin balas dendam, tapi karena akhirnya keadilan akan punya panggungnya sendiri, dan panggung itu akan terbuka lebar di hari perceraian. Hari yang selama ini hanya kubayangkan, kini berdiri nyata di hadapanku. Tak lama, tak lagi berupa mimpi buruk. Aku berdiri di depan cermin mengenakan setelan satin biru tua, sederhana namun tegas. Wajahku dilapisi make up tipis, hanya untuk menyamarkan lelah, bukan menutupi luka. Ayah sudah menunggu di halaman. Di belakangnya, 6 mobil mewah terparkir rapi, membawa pengacara, asisten pribadi, dan perwakilan dari Tanaya Group. Aku menarik nafas panjang. Ini bukan pembalasan, Mir, bisik hatiku. Ini adalah pengembalian nama baikmu yang mereka rusak dengan lidah yang tak bertulang. Ruang sidang dipenuhi. Dio datang dengan wajah pucat dan kemeja kusut. Bu Rina duduk dengan kacamata hitam, berlagak tenang, meski tangannya terus menggelintir ujung tas lusuh yang dibawanya. Lala tak datang. Mungkin terlalu malu, dan saat aku melangkah masuk, semua mata menoleh, bukan karena bajuku, bukan karena dandanan, tapi karena di belakangku, masuklah ayah dan ibu, serta rombongan tim hukum Tanaya Group. Ruangan mendadak senyap, aku bisa lihat raut Dio berubah. Mulut Bu Rina sedikit terbuka, tak percaya, hakim memulai sidang. Aku tetap tenang, lalu kuasa hukumnya berdiri dan mulai membacakan kronologi kejadian di pasar, lengkap dengan video rekamannya, keterangan dokter mengenai hasil tes DNA bayi kami, dan bukti bahwa Gilang adalah rekan bisnis keluarga Tanaya yang sudah lama kami kenal, bahkan sebelum aku menikah. Dio hanya menunduk. Bu Rina mencoba menyelah, tapi langsung ditegur hakim. Semua bukti sudah terlalu kuat untuk dibantah, dan tepat saat itu ayah berdiri. Yang mulia, sebagai orang tua kandung dari Almira, izinkan saya menyampaikan satu hal. Kami keluarga Tanaya selama ini diam, bukan karena tidak mampu bicara, tapi karena kami percaya bahwa anak kami bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Hari ini kami datang bukan untuk mempermalukan siapapun, tapi untuk menjunjung kebenaran. Mataku panas, tapi aku tahan, karena aku tahu ini belum selesai. Hakim mengetuk palu. Dengan ini perceraian resmi dikabulkan. Hak asuh anak sepenuhnya jatuh kepada Bu Almira Tanaya. Aku menunduk pelan, bukan sedih, tapi lega. Aku sudah melewati badai, dan kini langit mulai terbuka, tapi tidak untuk mereka. Hari itu setelah sidang selesai dan semua mata beralih padaku, aku melangkah keluar gedung pengadilan, dikelilingi orang-orang yang dulu kusembunyikan identitasnya. Mobil-mobil hitam berlogo Tanaya Group membelah parkiran, dan di balik jendela kaca mobil, aku menoleh sekali lagi. Kulihat Dio berdiri mematung, wajahnya tak lagi marah, tapi kosong. Sedangkan Bu Rina terduduk di bangku tunggu, menggenggam tasnya erat, seperti takut semuanya akan dirampas darinya. Padahal tak ada yang merebut apapun, mereka hanya menuai apa yang mereka tanam. Seminggu setelah perceraian, berita tentang keluargaku menyebar di media. Bukan karena skandal, tapi karena aku resmi ditunjuk sebagai direktur eksekutif anak perusahaan di bidang pendidikan dan sosial. Gilang pun menjadi bagian dari Dewan Komisaris. Namaku kembali harum. Tapi bukan itu tujuanku. Tujuanku adalah membuktikan
bahwa perempuan yang sabar bukan berarti bisa dihancurkan. Sementara itu, rumah tua di Bogor yang duduk tinggali mulai sepi. Tetangga satu persatu menjauh. Bu Rina makin sering keluar malam untuk menjual perhiasan palsu yang dulu ia banggakan. Lala kini tinggal di rumah kos kecil karena apartemen disita, dan ia kehilangan semuanya. Pekerjaan, rumah, reputasi. Ia mencoba menghubungiku suatu lewat nomor yang entah bagaimana ia dapatkan. Mir, aku tahu aku salah. Aku cuma pengen ketemu anak kita. Aku membaca pesannya lama sekali. Tapi akhirnya aku hanya menjawab, kau bahkan tak yakin dia anakmu waktu itu. Jangan datang hanya karena tak punya tempat lain untuk pulang. Aku tahu kalimat itu menyakitkan. Tapi aku juga tahu, aku bukan lagi Almira yang dulu. Aku bukan perempuan yang menangis di dapur sambil menyuapi anak dalam diam. Aku kini perempuan yang berdiri di podium, membuka program sosial untuk ibu-ibu muda yang mengalami kekerasan, rumah tangga, dan pelecehan. Verbal, aku bukan membalas dendam lupa. Aku membalas dengan cahaya dan di satu sore yang tenang. Saat aku menggendong anakku di balkon rumah, aku berkata pelan, "Nak, kita sudah menang." Tapi bukan karena mereka kalah, tapi karena kita memilih jalan yang tidak diinjak siapapun. Kalimat itu bukan hanya kutunjukkan pada anakku, tapi pada diriku sendiri. Sebuah pengingat bahwa luka masa lalu tak harus diwariskan, cukup dijadikan pelajaran. Beberapa bulan berlalu sejak sidang itu, hidupku berjalan stabil, karirku terus menanjak, anakku tumbuh sehat, dan aku mulai menulis buku tentang pengalamanku. Tapi hari itu, sebuah undangan tiba. Bukan undangan pesta, bukan undangan kerjasama bisnis, melainkan undangan mediasi keluarga. Bu, ibu dari Dio yang dulu tak pernah menyukaiku, yang dulu tak pernah memandangku sebagai manusia, kini memohon lewat pengacaranya agar diberi kesempatan berbicara langsung. Aku terdiam cukup lama, ragu, tapi aku sadar, kemenangan sejati bukan tentang membiarkan mereka hancur, tapi tenang, berani berdiri di depan mereka, dengan hati yang tak lagi terluka. Aku datang tanpa rombongan, tanpa pengacara, hanya aku dan anakku. Kami bertemu di ruangan kecil di sebuah kantor notaris. Netral Bu Rina sudah menuai dalam waktu yang singkat. Rambutnya beruban, wajahnya tirus, suara yang dulu menggelegar kini gemetar. Almira, ibu salah. Dulu ibu terlalu sibuk menjaga gengsi. Bahkan, ibu kehilangan harga diri. Ia menunduk, matanya berkaca-kaca. Dio hanya diam. Di sisi lain, terlihat lebih kurus dan kuyup. Tak menyela, tak menghakimi. Dan saat mereka selesai berbicara, aku hanya menjawab, saya maafkan. Tapi maaf, bukan berarti saya membuka pintu untuk kembali. Anak saya akan tumbuh dengan cerita bahwa ibunya pernah diperlakukan tidak adil, tapi memilih untuk tidak membalas. Bukan untuk menunjukkan saya lebih baik, tapi aku tahu bahwa kebaikan tak pernah membuat orang kalah.